Tolong dong kasih tahu. Indra, Bang Anam, Indra Fayun, Gak salah. Indra Khairul Firmansyah. Oke. Sebutkan sekarang gini. Sebutkan nama adiknya Mas Yun. Nama adiknya Mas Yun Rido. Nantilah jangan mengambil keputusan yang nggak bagus, seperti oh si ini begini, oh ini begini. Ikuti aja jalannya bagaimana. Ai makin bangga menjadi bagian Sobat Ngarit, walaupun ada yang nanyain gini, Moy kenapa jarang pakai baju Sobat Ngarit? Apakah kamu lupa dulu disupport sama siapa? Oke, jumpa lagi teman-teman. Di video awal tadi kita melihat bagaimana Aimee bisa berinteraksi kembali dengan Papi Tom dan untuk pertama kali berjumpa dengan Mas Tommy, teman. Dan ada beberapa hal yang menarik di sini. Kita simak saja videonya, teman. Aimee, Ya, Papi. sebutkan 3 nama sapinya Mas Yun. Aduh, Aimee nggak tahu sapi Mas Yun. Satu, kamu satunya namanya Rambo, satunya saya pakai lebih, yang kedua. Nama sapi Mas Yun. Kita tanya AI ya, Papi. Boleh nggak Papi tanya AI? Boleh. Sebutkan nama sapinya Mas Yun. 3 nama sapi Mas Yun. Madiun, bentar Papi salah. Maaf, saya tidak. Deg-degan. Samson sama Gama, bener nggak? Oh iya betul. Oke. B. Yang pertama, oke. Yang kedua, Selamat. sebutkan nama lengkap Mas Yun. Oh, belum pernah ketemu Mas Yun. Kamu udah pernah ketemu Pak Prabowo nggak? Belum pernah. Saya dulu sebelum ketemu Pak Prabowo, saya tahu namanya Pak Prabowo Subianto. Ya. Bentar Papi, tolong. Gini teman ya, kalau teman-teman masih ingat video yang kemarin teman, ketika Papi Tom berbicara panjang lebar berkaitan dengan Mas Yun dan Sobat Ngarit. Di satu bagian Papi Tom menyinggung bagaimana orang-orang yang hanya memanfaatkan situasi, hanya memanfaatkan ketenaran yang diperoleh ketika match dengan Mas Yun. Saya rasa ini bagian dari cerita yang kemarin teman. Pasti banyak teman-teman yang berasumsi bahwa itu dilakukan Papi Tom untuk menyindir atau menyinggung mereka-mereka yang selama ini sudah secara tidak langsung itu memanfaatkan Mas Yun untuk kepentingan diri sendiri. Dan ini Aimee menjadi orang pertama setelah statement Papi Tom kemarin yang kita jadikan contoh. Kenapa begitu? Kita tahu Papi Tom adalah seorang politisi, seorang pebisnis. Dan untuk mengurusi hal-hal remeh-temeh itu bukan waktunya lagi teman. Tetapi saya yakin Papi Tom selalu mengamati teman-teman host yang menjadi bagian dari Sobat Ngarit dalam beberapa kesempatan teman. Dan kali ini kita bisa melihat teman, pertanyaan menohok dari Papi Tom ditujukan ke Aimee itu membuka mata kita. Bagaimana seorang host yang notabene itu merasa bagian dari Sobat Ngarit harus mengenal entitas dari Sobat Ngarit itu sendiri. Artinya apa? Pertama, harus mengenal Mas Yun. Karena Mas Yun adalah pendiri dari Sobat Ngarit. Yang kedua, mengenal apa sih Sobat Ngarit itu? Apa esensinya masuk dalam Sobat Ngarit? Apa untungnya? Apa pentingnya?
Kemudian falsafah apa sebenarnya yang menjadi apa istilahnya pegangan di dalam Sobat Ngarit? Itu dulu, itu yang paling dasar teman-teman. Yang berikutnya adalah kalau memang seseorang itu memiliki kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman di daerah, menjalin silaturahmi, menjalin kekeluargaan, atau bahkan bisa menjalin relasi bisnis. Karena kita tidak bisa pungkiri setiap pertemuan dengan siapapun itu pasti akan membawa dampak kepada kita secara pribadi teman-teman. Dan kembali lagi ke Aimi dan Pak Bitom teman. Menariknya, pertanyaan kali ini memang lebih sangat menjurus ke hal-hal yang berkaitan dengan Mas Yun. Saya yakin Pak Bitom memiliki tujuan tersendiri teman. Karena Aimi adalah host pendatang baru di Wadah Sobat Ngarit. Dan nanti kita akan mendengar juga kenapa akhir-akhir ini Aimi sangat jarang sekali memakai kaos Sobat Ngarit. Kita lanjut videonya teman. Nama lengkap. Kalau nama lengkap Papi tahu atau Papi Tomli? Loh, nah pakai Mas Yun ya Pak, ayo. Tolong dong kasih tahu. Indra, Bang Anam, Indra Fayun, Gak salah. Indra Khairul Firmansyah. Oke. Sebutkan sekarang gini. Sebutkan nama adiknya Mas Yun. Nama adiknya Mas Yun Rido. Oke. Ini yang terakhir. Siapa Pi? Sebutkan nama 13 mbaknya Mas Yun. 13 mbaknya Mas Ini Yun. yang ngarang ini babi ini. 13 mbaknya Mas Yun teman-teman. 13 mbak Mas Yun. Bentar. Emang mbaknya udah kasih nama ya? Papi nggak ada Papi. 3 mbak Mas Yun viral. Papi Tomli lagi di mana Papi? Andara? Oh, lagi di Leikah? Iya betul. Oh, hati-hati Papi. Tahu kapan? Tahu kapan terbang ke Jawa Timur? Belum tahu Papi. Oke, tak schedulekan tanggal 18 ya. Ngapain Papi ke 18? Tahu di ini nanti tak belikan tiket kereta api. Ngapain Papi? Ketemu Papi sama Mami. Ketemu Mami nih. Mami, Assalamualaikum. Mami cantik banget. Sehat-sehat Mami. Malu Papi ketemu Mami. Gimana? Sehat Mami, apa kabar Mami? Alhamdulillah sehat. Ini Aimi udah coba jualan Mami, rame. Alhamdulillah. Masya Allah, tahu caranya udah. Udah tahu Mami. Pinter. luar biasa, Aimi. Ya Papi. Ya nanti kalau penjualannya udah mencapai 30.000 tak umrohin mau nggak? Ya Allah Papi. Belum Papi, kemarin baru laku 20. Luar biasa. 30.000. Janganlah Papi. Nyanyi Ya, Mas Masya Yun Allah. teman. Itulah keberadaan Aimi yang menjadi sosok baru di Sobat Ngarit, memberi nuansa baru kalau menurut saya, karena dengan kekocakan dia, dengan kerandoman dia, kemudian Aimi menurut saya pribadi nih teman, lebih mudah menempatkan diri ketika berhadapan dengan orang baru. Itu bisa kita lihat ketika pertama kali bertemu dengan Mami Hesti, bertemu dengan Papi Tom, dan teman-teman Sobat Ngarit yang lainnya yang bertindak sebagai host. Nah, dari situ kita melihat bahwa nilai plus dari Aimi
ketika berada dalam Sobat Ngarit itu bukan hanya rasa syukurnya, berterima kasihnya dia ke teman-teman Sobat Ngarit, kepada Mas Yun, Ridho, tetapi juga bagaimana dia bisa mengelola teman-teman Sobat Ngarit yang ada di roomnya, kemudian bagaimana dia menempatkan diri ketika memang merasa belum tahu banyak berkaitan dengan Sobat Ngarit. Dan teman-teman di roomnya Aimi selalu mengingatkan untuk mengenal lebih dalam yang berkaitan dengan Sobat Ngarit. Dan mungkin banyak juga yang DM ke Aimi, teman. Itulah sebuah support yang luar biasa dari teman-teman Sobat Ngarit ketika melihat ada sesuatu yang patut untuk disupport, teman. Tuh, ya mudah-mudahan semakin banyak sosok-sosok baru yang bisa memberi warna di dalam wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Bukan hanya untuk kepentingan secara pribadi, tetapi untuk wadah Sobat Ngarit secara keseluruhan, teman. Kalau udah sepi jangan seperti itu gitu. Ya, jangan paksa ya. Nah, tetap aja kalau ada apa-apa baik buruknya berita itu harus dicerna pelan-pelan, jangan mentah-mentah. Dicela, jangan mengambil keputusan yang nggak bagus, seperti oh si ini begini, oh ini begini. Ikuti aja jalannya bagaimana, seperti itu. Jangan ikut-ikut yang lain-lain, oh ini sini sekarang begini, oh ini sekarang begini. Udah, jangan seperti itu. Tanggapi semua apa yang terjadi di persosmedan itu dengan jernih. Jangan ngambil keputusan dengan seperti oh kamu gini, kamu gini. Janganlah, Jangan blunder ya. Ya benar. seperti Itulah pesan dari Mas Tommy kepada Aimi yang notabene adalah orang baru, teman. Memang benar, untuk siapapun sebenarnya, bukan hanya orang baru. Kita harus konsisten, teman. Itu yang jelas pertama. Yang lain adalah jangan mudah mendengar berita yang belum tentu bisa dipegang kebenarannya, diyakini kebenarannya. Jangan mudah terbawa arus. Yang penting kita harus melihat segala sesuatunya dari tujuan kita berada dalam sebuah entitas, sebuah komunitas. Yang jelas dalam hal ini adalah Sobat Ngarit, teman-teman. Dan ini masukan sangat luar biasa untuk Aimi, yang secara langsung disampaikan orang yang sudah merasakan bagaimana berada dalam wadah Sobat Ngarit tetapi room ketika live tetap sepi. Karena yang menjadi tujuan Mas Tommy ketika bergabung dengan Sobat Ngarit itu bukan untuk menaikkan view, bukan untuk mencari ketenaran, tetapi memang melihat ada sesuatu yang menarik di dalam wadah Sobat Ngarit. Kita lanjut dulu, teman. Baik, Bang Tom. Keren. Bang Tom dulu tuh ikutan Sobat Ngarit juga. Pernah ke Indonesia berarti? Enggak, aku belum pernah ke Indonesia. Tapi aku yang mengibarkan bendera Sobat Ngarit pertama Di Finlandia. Wih, Masya Allah, keren. Ya, makanya kalau sampai sekarang ya enggak, ya saya tetap mendukung sekali. Tapi karena adanya yang saling, sorry ya, ada cek ke sana sini, saya nggak mau ikut-ikutan, lebih baik saya diem. Makanya saya jarang live ini. Iya. Aku nggak pernah, udah 1 bulan lebih malah. Makanya kalau ada live, ada ini temanku namanya ini, itu MPV nomor 2 tempatku itu kayak saudaraku. Coba add aja. Boleh Hudik. Iya, izin Ya, follow. itu Abang langsung sekali di- lagi yuk. Boleh ya sambil ngobrol ya? Gak apa-apa kan? Gak ganggu kan? Boleh. Yang mengatakan apa? Saya kemarin habis tour dari Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Jerman, Denmark sama Sweden. Aku bawa bagian Sobat Ngarit tapi nggak aku pakai. Aku takut sudahlah, bukan waktunya untuk seperti ini dulu, nanti dulu lah. Tapi keren loh, beliau ini sangat bangga dengan Sobat Ngarit, teman-teman. Apalagi udah
istilahnya ya ngapain ya di luar negeri udah hidup ini, tapi Kalau masih aku juga nggak dapat apa-apa, tapi saya cepat support gitu aja. support terbaik. Hebat, keren. Insya Allah. Nah itu teman, karena yang dicari Mas Tommy itu bukan ketenaran, bukan kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Kalau masalah uang, saya yakin sudah lebih dari cukup. Kalau tadi kita mendengar, beliau sempat berlibur, rekreasi ke beberapa tempat, dan sudah membawa kau Sobat Ngarit. Saya yakin Mas Tom juga mengamati apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana kegaduhan itu memang menimbulkan banyak sekali persepsi yang berbeda. Hingga akhirnya apa? Sobat Ngarit seperti mati suri. Itu yang terjadi teman-teman. Dan ini ada nilai yang bisa diambil hikmahnya oleh Aimi teman-teman. Allah. Masya Allah ya. Salam kenal ya, salam kenal semuanya. Makasih teman-teman yang saya tuh mengucapkan terima kasih teman-teman yang masih di Sobat Ngarit, masih kompak seperti itu, walaupun nggak sekompak dulu tapi masih kompak dan saling jaga keharmonisan keluarga Sobat Ngarit. Makasih banyak. Ya, boleh Hurik, makasih. Abang Tommy, makasih banyak ya. Makasih. Nuhun, sehat-sehat Bang Tommy di sana bareng keluarga. Makasih banyak ya. Oke, Ami, sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Makasih Bang Tommy. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lah Pak. Amin. 18 ke Surabaya tanggal 18. Kenapa temen-temen? Bukan gitu. Nah, siapa tahu papi cuma ngomong. Tapi doain aja kalau memang iya. 18 hari apa ya? Ngepin gak sih? Sematkan nih teman-teman, follow boleh Hurik teman-teman, di follow ya. Tur nuhun. Ih nggak apa-apa, nggak usah. Atur nuhun teteh kedah ngagip. Kalau Aimi ke Surabaya ya kan, alhamdulillah banget acara konser ya, masya Allah. Tapi kita jangan terlalu begitu teman-teman. Kita doakan aja semoga Papi Tommy, Mami Delta Hesti sehat-sehat sekeluarga gitu ya. Pasti itu Moy. Kita doain aja keluarga yang baik mereka. Keren Papi. Semoga Papi selamat sampai tujuan teman-teman. Papi lagi di bandara, lagi delay. Terima kasih Bule Hurik, sehat selalu ya Allah. Gila, masya Allah ya, kayak Ai makin bangga menjadi bagian Sobat Ngarit. Walaupun ada yang nanyain gini, Moy kenapa jarang pakai baju Sobat Ngarit? Apakah kamu lupa dulu disupport sama siapa? Bukan gitu. Kadang-kadang Aimi tuh gini ya, kalau misalkan pakai baju Sobat Ngarit tuh memang viewersnya banyak, tapi banyak juga yang kayak dasar pansos lah apalah. Tapi beruntung banget tadi ketemu sama Abang Tommy yang dia aja di luar negeri sebangga itu, di Melbourne, di Hamburg, tadi di mana, di Jerman, pakai baju Sobat Ngarit dengan bangganya, tapi nggak koar-koar gitu. Keren. I so proud. Bangga, aku makin bangga Mas Yun. Nggak ada niatan pansos, lillahi ta'ala. Aku bener-bener kayak bangga, bersyukur bisa ketemu Papi, bisa ketemu Mami, bisa pertama bisa ketemu adiknya Mas Iun, Bang Rido. Terima kasih Bang Rido, semoga beliau sehat terus ya. Jadi sedih. Keren banget, aku bersyukur. Kita banyak-banyak bersyukur ya. Menurut saya begini teman, selain pelajaran yang diperoleh oleh Aimi, pelajaran juga untuk kita semua sebenarnya teman. Ketika orang yang di luar negeri saja bangga memakai kaos Sobat Ngarit, bangga dengan entitas sebagai bagian dari Sobat Ngarit, tetapi kita yang di Indonesia, yang di dalam, yang merasa Sobat Ngarit, malah ribut sendiri teman.
saling sindir, saling mencari kebenaran, saling menyalahkan. Malu sebenarnya teman. Dan satu hal, saya yakin host-host baru yang masuk dalam Sobat Ngarit, yang terbaru memang Aimi. Sebelumnya ada Putri juga yang sempat down karena cibiran dari teman-teman Sobat Ngarit sendiri. Diteror dengan DM, dengan typingan yang tidak baik, dianggap memanfaatkan dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya malah merusak nama Sobat Ngarit sendiri, teman-teman. Orang yang baru mengenal Sobat Ngarit, ingin mengenal Sobat Ngarit, menjadi patah semangat, mundur secara teratur, menjauh dari Sobat Ngarit. Karena mental seseorang itu berbeda-beda, teman. Ada yang tidak mau tahu dengan hal-hal seperti itu. Ada yang menganggap typingan-typingan, DM-an seperti itu sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Itulah dibutuhkan sebuah kedewasaan untuk kita semua, teman-teman. Dan jawaban Aimi saya rasa tepat. Sebagai orang baru, dia selalu mawas diri, teman. Selalu melihat ke dalam diri Aimi sendiri. Dan satu hal ini yang cukup menarik sebenarnya. Baik itu melalui Mas Iyun, Rido, banyak sekali lawan-lawan PK yang sebenarnya kalau kita lihat dari paras tidak kalah cantik dengan Aimi, dengan Putri, tidak kalah lucu dengan mereka. Tapi kenapa mereka tidak tertarik ke Sobat Ngarit? Dan demikian juga sebaliknya, kenapa teman-teman Sobat Ngarit tidak mensupport mereka? Padahal sama-sama host, sama-sama orang yang belum pernah mengenal Sobat Ngarit sebelumnya, sama-sama lucu, sama-sama pintar, sama-sama cantik. Tapi kenapa hanya orang tertentu yang dipilih oleh teman-teman Sobat Ngarit? Itu uniknya, teman. Jadi menurut saya pribadi, tidak sembarang orang bisa diterima dalam wadah Sobat Ngarit sebagai garda terdepan, sebagai orang-orang yang membawa nama Sobat Ngarit di media sosial. Mulai dari Gung Ayu, Putri, Aimi, ada Ica, Maca, Vina, Cua, dan banyak lagi teman-teman yang lain yang memang kalau dilihat dari penontonnya, dari view-nya, itu tidak begitu banyak. Tapi mereka masih tetap konsisten.